Pakai rangka apa bang? Jawabannya bukan esaf ya, puas lo semua. Kalau dulu ora vario, ora tresno, ora vario, ora kiowo. Sekarang nambah lagi, ora vario street, ora sweep. Let's go. I'm a woman, I need loving and attention. Manuver apa lagi nih dari Honda? Kalau sebelumnya motor model stang telanjang gini cuma ada di Beat, sekarang dibawa juga ke Vario 125. Besok-besok kalau laris bisa aja Vario 160, Stylo, Genio juga dibuat nyetrit kayak gini. Emang lagi pada suka apa ya model begini? Ya kalau kami sih suka-suka aja dengan model stang telanjang kayak gini. Tapi nanggung boy. Mending sekalian aja tambahin ban tahu, soknya jadi lebih panjang, jadi makin asik buat diajak terabas. Apalagi sekarang udah ada tanduknya nih, jadi makin pas deh. Ngomong-ngomong soal tanduk, nih tanduk di stang ini adalah aksesori resmi dari AHM. Kalau standaran mah nggak ada itu tanduk begini. Yang ini salah mas kameranya. Selain itu ada juga visor kayak kuping yang minimalis bener. Tapi emang sih jadi lebih berisi, ya nggak kopong banget. Terus ada juga karpet, cover jok, cover radiator, sama pemanis di knalpot. Cuma kok masih zaman apa ya, warna silvernya ngejreng gini. Ya secara tampang sih Vario 125 Street ini emang auranya beda banget sama yang biasa. Kalau dibilang sangar ya sangar, harus siap nih jadi pusat perhatian di jalan. Kalau gue sih siap. Sejujurnya, Ane tuh butuh waktu buat akrab sama desain Vario Street 125 ini. Yang bikin agak ganjel sih, proporsi kepalanya yang kecil dikawinin sama bodinya yang gede. Jadi agak gimana gitu. Kok rasanya model motor stang telanjang ini agak kurang pas kalau bodinya kegedean. Kalau di Beat Street atau di Yamaha X-Ride, Yamaha Aerox jadul sih oke-oke aja ya. Udah gitu, Vario 125 Street ini kaki-kakinya masih sama sama yang biasa. Beda tuh sama Beat Street, dibikin lebih gambot. Jadi kan auranya jadi lebih menonjol. Ngomong-ngomong soal menonjol, nih DRL-nya sekarang dibuat jadi bercabang tuh. Terus lampu-lampuannya juga dibikin jadi lebih minimalis. I've been thinking about you, boy. Yeah, yeah. All I Nggak habis-habis deh kalau berdebat soal desain mah. Sekarang kita ngomongin yang pasti-pasti aja, yaitu performanya. Kebetulan kita udah ngetes motor ini seminggu bolak-balik gawe Jakarta Depok. Jadi sah lah untuk menilai rasa berkendaranya gimana. down, can't love. Kalau kalian pakai Vario 125 yang lama terus pindah ke motor ini, gue jamin rasanya masih mirip-mirip lah. Soalnya kenapa? Honda tuh masih demen banget pakai mesin ESP yang lama, belum plusnya. Terus kalau kalian ada yang nanya, pakai rangka apa bang? Jawabannya bukan esaf ya, puas lo semua. Karakter motor ini tuh khas banget motor perkotaan Honda yang nendang di tarikan bawah. 0 ke 40 km per jam mah gampil banget. Cocok banget buat stop and go dan dijadiin motor harian. Nah, ada sedikit penyempurnaan nih dari yang lama. Honda ngeganti desain cover radiator, cover CVT, sampai swing arm. Hasilnya motor bisa lebih enteng 300 gram. Motor ini juga karakter shocknya masih nyaman buat harian. Apalagi kalau boncengan. Shock belakangnya makin enak dah. Tapi jangan bonceng laki begini ya, gede lagi. Ngemeng-ngemeng soal konsumsi BBM, gue udah ngetes motor ini pakai metode full to full. Dan hasilnya 54 km per liter. Vario Street ini bukan cuma sweet tapi juga irit. Selain irit, yang spesial dari motor ini juga posisi berkendaranya yang ergonomis. Kita lebih rileks, meski posisi bahu dan tangan lebih lebar, kombinasinya pas sih ini untuk postur badan gue yang tegap, keker, sedikit buncit ini. Nggak ada rasa pegel meski dipakai jalan jauh. Model stang begini tuh ternyata bukan cuma untuk estetika aja,
tapi untuk kenyamanan berkendara juga. Good job dah buat tukang insinyur Honda. Tinggi gua 168 cm, dengkul gua kagak mentok nih. Apalagi waktu stangnya diputer habis kayak begini. Lagian siapa juga sih yang mau muter stang habis begini? Mau puter balik loh. Tapi nggak tahu dah ntar kalau pas jalan. Kadang kan kita kagak sadar tuh, tahu-tahu pantat merosot baik sendiri. Soalnya gue lihat Vario 125 sebelumnya, lacinya pada retak tuh. Orang-orang dengkulnya pada kejedot kali ya. Nah kalau lu masih khawatir dengkul lu kejedot, mending mundurin aja pantat lu. Kalau masih khawatir dengkul lu kejedot laci, mending mundurin aja pantatnya. Modelannya jadi kayak gini nih, kayak bocah trek-trekan dah. Nih udah jelang akhir, kita rangkum ya. Selain desain, apa aja yang baru di Vario 125 Street ini? Nah, DNA Vario itu udah lekat banget sama akomodasi dan kepraktisan. Ibarat kata nih ya, udah kayak kantong Doraemon. Apaan aja bisa disimpan. Ini dia buktinya. Sekarang lacinya tambah lebar, kapasitasnya naik jadi 1,7 liter. Terus Vario 125 baru ini juga dikasih colokan Type-C bakal ngecas. Geser ke belakang, bagasinya masih gede, masih muat naruh helm, jas hujan, sampai sisir trompet juga muat. Nah, kalau kita lihat layar MID-nya ada yang baru nih, ada aksen denyut jantung gitu. Tapi emang sayangnya nggak berubah, masih kecil. Udah gitu kalau di siang hari kayak gini cahayanya kurang terang tuh. Kekurangan lain yang kami rasakan, jujur ini parking lock brake-nya ngajak berantem. Susah boy, kalau pakai satu tangan mah harus berdua ini, baru bisa. Roman-romannya video panjang bener nih, pada kagak bosen dengerin gua ngomong, nyerocos mulu. Tapi biar dapat ilmu baru dan juga pertimbangan sebelum beli motor, siap-siap lo, gua rangkumin nih. Kalau kalian udah bosen sama desain Vario yang gitu-gitu aja, Vario Street ini bisa jadi pilihan nih. Kalau kalian demen ya, apalagi motor ini nggak cuma menjual desain, tapi juga rasa berkendara yang nyaman dan siap banget buat dipakai harian. Apalagi karena harganya yang masih kompetitif dibanding rival-rivalnya, menurut kami sih cocok ini buat motor baru di tahun baru nanti. Udah ngomong mulu, gantian kalian yang ngasih pendapat soal motor ini di kolom komentar ya. Nah, komentar terbaik gua doain dah supaya dapat rezeki biar bisa beli motor ini.